Oke, langsung kita mulai atau bagaimana? Nunggu dulu yang lain, Mbak Anggun. Oke, ya baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah untuk hari ini presensi sudah aktif. Cuman yang ingin dibahas kita kontrak kuliah dulu. Kontrak kuliahnya yang pertama, Pak Wail share screen ya. Wah, delay banget itu. Mbak Laili. Di mana Mbak Laili? Baru hujan ya? Oke. Udah baca belum? Nah, ini dijawab dulu nih. Kita mau meet berapa kali? Maksudnya, apakah perlu dalam kuliah itu kita selalu menggunakan meet atau tidak? Nah, berarti kalau enggak menonton video. Nah, ini dijawab dulu berapa kali. Teman-teman setuju berapa kali? Apakah semua atau cukup beberapa kali sebelum UTS? Ya, gimana? Ya, halo, boleh diulangi. Gimana Mbak Anggun? Tadi siapa? Ya, kalau pembahasan semua menurut saya perlu meet. Ya kalau di video, saya takut pesannya nggak sampai karena kan perlu dikontrol kelasnya. Jadi kalau ya ini saya kembalikan deh. Kalau yang sinyalnya sulit berapa orang sih? Kalau yang lain ada nggak yang kesulitan sih? Oh, coba chat deh berapa. Sulit mudah gitu, coba di chat, saya mau hitung. Mbak Adeli ngangkat jemuran ya. Anggun mudah. Terus Dinda mudah. Enggar agak sulit. Nabila, Trimanda. Ini si Mela ngapain di gunung? Saya agak sulit. Dua orang ya sulitnya. Tinggal Nabila. Oh udah. Anggun. Mela ke tempat mbahnya Pak. Oh ngerti kuliah malah dolan. Adelia belum nih. Oh Adelia angkat jemuran ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa sih? 9 orang kan kalian? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang 3 nih. Siapa lagi yang belum? Selain Mela. Siapa Din? Adel biasanya susah. Oke. Rahma ya. Rahma, Mela, sama Adel. Biasanya agak susah. Oke. Kalau dosen yang lain gimana? Bu Asmi gimana? Bu Winda gimana? Berapa kali meet dia? Kalau kemarin,
Yang yang paling banyak meet dosennya siapa? Hmm. Terus yang kendala ya ini Mbak Adel. Mbak Adel mudah no. Oh yang paling ringan meet. Oke. Jadi gimana? Mau berapa kali meet? Yang ini aja kali ya, yang apa? Opsinya gini opsinya. Saya pengennya sih setiap hari meet gitu loh. Kan nggak banyak tuh pulsanya kalau meet. Banyak nggak? Kuotanya banyak nggak kalau meet? Kemarin saya nyoba ngajar 1 jam pakai meet itu cuma 300 mega. Kameranya dimatiin. Yang lain gimana? Udah dapat bantuan kan nanti? Pilihan sulit nih buat saya nih. Ya gitu dong, kasih masukan coba biar saya ada pertimbangan, saya bisa melihat. Kalau di sini kebanyakan yang muda. Gimana? Nothing respon? Eh, Coba nanti saya konsultasi deh kalau gitu ke prodi. Atau kalau sebenarnya saya pengen dari kalian dulu mau berapa kali, 3 kali gitu atau 2 kali sebelum UTS. Jadi, ini total aja. Kalau sebelum UTS 2, setelah UTS 2 berarti 4. Yang lain gimana? Ini soal ini teori juga sih, cuman teori apa namanya? Mbak Leli keluar lagi Mbak Leli. Walaupun teori saya pengen ada ini, ada eh, jadi kalau udah selesai kuliah ini besok pas kamu kerja kepake gitu. Oke, sementara gini aja dulu deh. 2 kali ya, berarti 4 kali deh. Dengan rincian 2 kali sebelum mid. Jadi sekarang mid, sebelum UTS mid, setelah UTS mid, sebelum UAS mid. Gimana? Oke. Terus yang kedua, eh, ini ya, awal sama sebelum UTS. Terus setelah UTS dan sebelum UAS. Oke, gitu ya. Terus, nah ini materi saya ingin kalian ini ada berapa, ada 9 orang ya, 9 orang. Pertemuan kita itu ada 14 kali pertemuan. Nah, di pertemuan pertama sudah saya isi. Saya ingin di pertemuan kedua sampai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai pertemuan ke-10 nanti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Oh 11, karena ke-8 nanti UTS. Adalah presentasi kalian. Nah, presentasi kalian yang mana materinya dari saya.
Jadi contoh gini, besok yang tolong buatkan presentasi terkait dengan, sebentar. Oh, ini di mana ya? RPS IMK. Oh, di sini udah ada. E-learning ya. Oke. Nah, ini pertemuan 1, besok pertemuan 2. Jadi besok tolong buat slide presentasi minimal 10 slide tentang memahami konsep interaksi manusia dan komputer melalui antarmuka pengguna. Nah, materi ini kamu kembangkan menjadi 10 slide yang akan dipresentasikan oleh, nanti saat akhir perkuliahan akan saya pilih. Jadi nanti pertemuan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 siapa orangnya gitu ya. Nah, contohnya Anggun. Berarti Mbak Anggun besok pertemuan kedua mempresentasikan 10 slide terkait ini. Nah, abis itu baru Pak Mail isi, nambahin gitu ya. Kalau yang belum dijelaskan Mbak Anggun, akan Pak Mail tambahin. Kalau sudah semua, tinggal kita diskusi. Cuman kayaknya karena ini nanti pertemuan kedua direkam, jadi nanti Mbak Anggun menjelaskannya menggunakan rekaman video yang diupload atau dikirimkan ke Pak Mail. Lalu nanti akan Pak Mail upload ke YouTube dan ditonton bersama-sama. Kita diskusinya di kolom komentar. Itu gimana teknisnya ya? Direkam Mbak Anggun, terus dikirim ke saya upload ke YouTube. Nah, diskusinya di YouTube. What do you think? Gimana? Bisa dipahami nggak maksud saya? Boleh, bebas. Yang penting ada suara sama PowerPoint-nya. Enggak apa-apa. Mau kasih muka, nggak apa-apa. Bebas. Oke. Ini bisa dipahami metode seperti ini. Saya. Oke. Berarti nanti pembagian kelompoknya ini akan kita buat. Mbak Anggun aja deh, sekarang langsung saya tentukan di sini Mbak Anggun. Terus tidak Mbak Anggun. Selanjutnya Mbak Dinda. Selanjutnya Mbak Primanda. Selanjutnya Mbak Adelia. Oke. Selanjutnya Nabila. Enggar. Maila. Terus apa lagi? Laili. Siapa lagi? Rahma. Oke, ini kelompoknya. Oke, ini saya copy, saya taruh di chat supaya Anda bisa membaca. Nah, oke, ini ya. Nah, sekarang kita udah dapat ini. Saya udah dapat nih. Teknisnya nanti udah dapat. Jadi kalian mengirimkannya, misalkan sekarang hari Selasa, berarti hari Senin itu maksimal. Senin jam 8 pagi. Nah, batas pengiriman video itu Senin, setiap hari Senin ya,
jam 8 pagi. Lewat dari ini dianggap tidak mengerjakan, ya. Kamu dianggap tidak mengerjakan. Nah, yang dikirim adalah video rekaman berformat MP4, ya, ke bisa WA, bisa link drive-nya. Jadi kamu udah ngupload, terus kamu ngirim ke link drive ke saya. Terus yang lain bebas. Oke. Ini sepakat? Jelas ya? Jelas nggak? Lalu, nah gitu dong. Oke, terus ini, nah oke, selesai. Nah, sayangnya berarti Anda harus mengerjakan ini dengan bantuan peralatan yang namanya laptop. Semua punya laptop? Ada yang belum punya? Punya semua ya? Oke, alhamdulillah. Nah, nanti akan saya kasih sebuah aplikasi yang akan dipakai untuk latihan kalian di rumah. Namanya itu ini. Balsamiq. Pernah dengar nggak? Oke, namanya Balsamiq. Nah, ini akan bisa kalian pakai untuk mendesain sebuah interface tampilan antarmuka. Jadi kalian tidak harus bisa belajar pemrograman atau mengcoding, tapi kalian sudah bisa membuat kira-kira nanti antarmukanya seperti apa gitu. Ya, karena tujuan dari perkuliahan ini, ya, kita kan nanti mau kuliah ini ya. Ini HCI ini. Human Computer Interaction atau interaksi manusia dan komputer. Nah, bagaimana kita menjembataninya? Umumnya diterjemahkan dengan sebuah interface. Seperti kamu membuka Google. Nah, ini ya. Sebuah tampilan yang sederhana tapi sangat mudah digunakan. Apa fungsi dari Google? Yaitu mesin pencari. Bagaimana cara menggunakannya? Tinggal tulis aja di sini apa yang mau dicari. Awalnya kita harus mengetik. Sekarang berkembang. Google menyediakan fasilitas search by voice. Ada lagi sekarang pencarian menggunakan gambar. Jadi di HP kamu, di smartphone kamu itu ada image searching. Yandex, Google punya kok. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Search by image, ya. Atau upload image. Nah, contohnya. Jadi Google melakukan perkembangan terus. Contoh ini. Tolong dong Google cari sebuah gambar. Ini artinya apa sih? Oh, ternyata animasi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Ya, kira-kira seperti ini gambar yang. Jadi Google sekarang mengembangkan pencariannya. Selain mengetik, bersuara, sekarang ada search by image. Jadi kamu bisa memfoto sebuah gambar, nanti Google yang akan mencari. Ini gambar apa? Nah, inilah kemudahan yang diberikan oleh Google dengan tampilan yang sederhana. Nah, mata kuliah ini itu kamu diharapkan bisa mendesain sebuah interface yang bisa menjembatani komputer dengan manusia. Jadi salah satu tool atau alatnya atau
atau alat ya yang bisa kita gunakan, ada program yang namanya Balsamiq. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti pemail akan ngasih filenya, kalian install. Bagaimana cara menggunakannya? Oke, saya contohkan sedikit. Nah, contoh ini. Oh, kira-kira nanti tampilan browser seperti ini. Aiska university.ac.id. Oke, nah gitu ya. Keren kan? Jadi kamu nggak perlu bisa ngoding. Tuh. Nanti tampilannya gimana? Kalau Google tadi itu ada search-nya ya. Carilah di sini search. Cari image search. Nah, AIJKLMN OPQRS. Nah, ini dia S. Type here. Set. Nah, kan gitu ya. Type here. Apalagi, oh dia ada teksnya. Oke. OPQRS text. Ya. Aiska Google. Nah, kan ini kurang gede ya. Terus ini teksnya kurang besar. Jadi kalian nanti akan mendesain sebuah tampilan. Nah, karena kalian bekerjanya di rumah sakit, maka mendesain tampilan sistem informasi rumah sakit yang kira-kira tuh gampang kan? Nggak perlu punya keahlian desain grafis, tinggal klik drag and drop. Google Search ini tombol ya, button. Maka kita bisa menambahkan button di sana. Kita lihat komponennya dibutuhkan button. Apa katanya ini? Google Search. Copy aja. Aiska Search. Aiska Search dan I'm very lucky ya. Saya beruntung. Nah, asik kan? Jadi kalian tidak perlu menjadi seorang programmer, tapi bisa memberikan masukan. Jadi nanti kalau kalian bekerja di rumah sakit, rumah sakitnya ingin mengembangkan sebuah aplikasi, contoh kayak gini nih. Kalhos. Yes. Nah, contoh kayak gini. Ini halaman loginnya. Kalian nanti bisa meminta ke programmer, tolong bikin halaman loginnya begini dong. Kalau halaman loginnya kalian kan begini ya. Siapkan. Nah, halaman loginnya kan begini ya. Kamu bisa memerintahkan ke programmer dengan kemampuan HCI kita yang kita pelajari hari ini. Kamu bisa minta, oh nanti halaman loginnya jangan gini, dibikin yang unik. Ada lagi nih, Simlitak Mas. Halaman login. Nah, ini halaman login kami sebagai dosen seperti ini. Ini seperti ini. Ini seperti ini. Kamu nanti bisa mendesain dengan program ini. Ya, jadi tujuannya adalah seperti ini. Terus ini ya, jadi asik kan, jadi bikinnya gampang banget gitu. Kuliah ini menggiring kamu untuk bisa membuat sebuah tampilan dari sebuah rumah sakit. Oleh belum saya tadi, admin. Nah, nanti kalau udah login, menunya di sebelah sini. Kalau diklik data dokter, tampilnya begini. Kalau diklik data pasien, tampilnya begini. Nah, gitu loh. Terus di atas ini ada gambarnya. Belum ketemu ya. Ini bisa diedit. Ini nanti bisa diganti. Ini bisa diklik. Kalau diklik nanti dia begini. Kalau diklik tambah data, nanti dia begini munculnya. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Jadi kamu mendesain, membuat sebuah tampilan yang mempermudah kok manusia berinteraksi dengan komputer. Contoh nih ya, data pegawai kita tambah Nika 12 Adelia, jenis kelamin pasti perempuan, NPWP dari sini
pendidikannya udah sampai S2, lahirnya di Jakarta. Tanggal lahir kita klik begini, nah itu tahunnya bisa kita pilih 2008 Februari 5 gitu ya. Jabatannya penanggung jawab, jenjangnya, departemennya, keuangan, bidangnya bidang ini. Klik, oh error, programnya error. Nanti kalau udah di-create, dia akan terisi di sini datanya. Nah, inilah yang akan kita pelajari dengan bantuan program ini, ya, namanya Balsamiq. Ada yang lain nggak Pak? Oh ada banyak. Sebentar, mengajar IMK. Nah ini dia. Copy. Ini saya kasih di Meet. Kalau kalian ingin melihat linknya ini ya. Nah, aplikasi membuat mockup. Jadi mockup itu desain ya. Ada Balsamiq pertama, ada Figma, ada Fluid UI, ada Hot Glue dan lain sebagainya. Nanti kamu bisa baca-baca. Yang konsepnya ini adalah drag and drop. Ya. Nanti juga akan saya ajari tentang Wix. Ya, wix.com. Jadi membuat website hanya tinggal klik dan klik. Nah, ini contoh website yang sudah saya buat. Ya, ini. Nah, wanita. Ini kemarin. Nah, ini saya contoh dari Zalora. Kalau kita lihat websitenya Zalora, komponennya dia apa sih? Oh, dia kasih promo di halaman depan. Terus dia kasih ada gambar yang bisa digeret-geret. Apa namanya? Geser-geser, sorry. Sini juga nih saya tambahin tuh. Ada gambar, ini ada best seller ya, sama best seller. Terus ada produk di sini. Ditambahin selengkapnya. Di sini juga ada chat. Nah, ini nanti akan saya ajari. Ini sangat gampang banget cara bikinnya. Kalian nggak perlu punya basic program, tapi bisa mengerjakan ini dalam waktu yang sangat singkat. Saya contohin, create new site. Oke, jaringannya. Saya pengen toko online. Saya pakai yang ini, sebelah kanan nanti penjelasannya akan saya jelaskan. Nah, contohnya udah jadi itu. Saya mau jualan baju. Kita lihat dulu. Bisa begini ya. Kalau ini dia slidernya di atas. Oke. Kayaknya ini deh. Enggak. Ini. Oke, ini. Kita edit. Klik edit. Nah, kita tunggu. Loading ya. Oke. Halo. Tunggu ya, sabar. Tergantung kualitas jaringan. Di bawah ini ada keterangan waiting ya. Geser-geser ya, waiting. Dia sedang, nah ini dia. Oke, jadi. Nah, itu udah jadi itu. Oke, kita mau ngapain? Ini dia belum ada menunya. Coba kita preview. Tadi hasilnya seperti ini. Ada shop, ada FAQ, ada kontak. Nah, ini kalau diklik dia seperti ini. Ini kalau diklik ini juga. Oh, dia jualan ini ya, jualan masker ya. Oke, jualan masker. Oke, nah kita tambahin sekarang. Oh, dia menunya drop down. Oke, kembali ke sini. Saya nggak pengen menunya drop down. Saya pengen menunya
eh, mendatar gitu ya. Jadi di sini page. Nah, ini kan menunya drop down ya. Tinggal gini nanti geser, klik, geser. Nah, taruh di sini, taruh di sini. Home ya. Oke, home. Nah, ini dia. Udah, kita preview lagi. Masih di sini ya. Oke, page seharusnya dia sudah tidak mendatar menunya. Kita lihat lagi. Aduh. Manage menu. Oh, dia di sini. Kita keluarkan dari sini. Move out. Move out. Nah, keluar ya. Kita preview lagi. Nah, udah bisa tuh. Kalau anak-anak, kalau dewasa, gampang kan? Cepet banget. Tuh. Kalau mau beli transaksi ini. Nah, nanti ini akan kita pelajari juga bagaimana mendesain sebuah website. Jadi kamu bisa ngomong ke si programmer, ini loh contohnya, namanya prototype kalau ini ya. Kalau prototype itu sudah bisa diklik. Kalau diklik, nah, nanti dia akan begini. Saya mau pilih yang warna ini. Ini namanya prototype. Kalau desain mockup, desain mentah itu di sini. Nah, ini desainnya. Kira-kira nanti saya seperti ini bikinnya. Oke, nanti kita aplikasikan di Wix. Nah, Wix ini tombol-tombolnya itu udah jalan, bisa diklik. Kalau ini kan belum bisa tuh diklik, nggak ada aksinya ya, nggak ada nggak ada actionnya. Oke, coba kita presentasi. Nah, tuh ini kan kita baru ini ya, baru ngomongin ini kayak gini nanti nih. Ada judulnya di sini ya, judul. Di sini ada kolom pencariannya. Jadi kan gitu tuh. Ini namanya desain. Belum menjadi prototype. Nah, kalau prototype itu udah bentuk dan bisa diklik-klik. Nah, nanti kalau ini biar gampang ya, biar gampang dijelaskan ke programmernya. Jadi kamu bukan lagi seorang programmer, tapi kamu seorang administrasi rumah sakit yang paham tentang sistem informasi di rumah sakit. Nanti begini loh, kalau diklik ini nanti larinya ke sini. Saya pengen kalau ini nanti diklik ini nanti akan seperti ini tampilannya. Kalau diklik FAQ nanti tampilannya seperti ini. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Ya, di bawahnya ini otomatis ada tombol sosial medianya. Nah, gitu. Oke, sampai sini dapat gambarannya terkait apa yang akan kita bahas. Nangkep ya. Ini saya pamail rekam kok, nanti bisa saya share. Nah, ada pertanyaan dulu sampai sini. Ada pertanyaan? Atau bingung? Masih bingung? Kita mau ngapain sih kuliah ini? Kok jadi kayak anak komputer gitu? Ada gak pertanyaan kayak gitu? Kebingungan apa namanya? Ada gak? Yang mana? Balsamic. Nih. Ini balsamic, kenapa? Saya kasih linknya aja nanti. Saya kasih filenya, kamu tinggal install. Yang lain? Ada pertanyaan? Lagi? Yang lain? Oke, gak ada? Oke. Ya, coba saya sedikit menjelaskan terkait dengan
apa sih yang akan kita bahas di hari ini. Jadi gini teman-teman, ada jadi kalian itu kuliahnya kan sebenarnya di bidang kesehatan ya. Oke, kesehatan. Saya mau coret-coret di layar. Ya, sebentar. Masa poin. Saya juga butuh pen. Kalian kan di bidang kesehatan ya. Nah, kesehatan. Tapi kalian itu bukan seorang bidan, bukan seorang perawat, bukan seorang dokter di dalam sebuah rumah sakit. Ya. Tentu orang yang bekerja di sana itu bukan hanya tenaga medis, tapi juga ada ini dokter ya, ini perawat, tapi juga ada IT dan juga ada manajer. Nah, kalian sebagai seorang administrasi rumah sakit, ya, disinilah peran kalian, ya, di sini lebih ke manajer. Harapannya kalian itu menduduki posisi manajer atau posisi konseptor dalam melakukan manajemen rumah sakit. Kan administrasi ya, administrasi itu dimulai dari pasien datang ke rumah sakit, apakah nanti dia rawat jalan atau rawat inap. Nah, sampai nanti dia kembali pulang lagi ke keluarganya. Ya. Proses ini, manajemen ini nih, nah ini kan yang harus kamu kuasai sebagai administrasi rumah sakit. Nah, karena sekarang sudah zamannya teknologi, ya, jadi karena sekarang sudah zamannya digital, sekarang sudah zaman digital, maka proses bisnis atau manajemen yang ada di rumah sakit sekarang itu umum sekali berbasis digital. Nah, apa hal yang paling mudah kita pahami tentang administrasi rumah sakit berbasis digital? Yaitu penggunaan sistem informasi manajemen. Nah, dalam hal ini kita ngomongnya rumah sakit. Kalau nanti bekerja di bank berarti sistem informasi manajemen bank. Kalau kita bekerja di instansi pendidikan, sistem informasi manajemen akademik dan lain sebagainya. Intinya adalah sistem informasi manajemen. Nah, di dalam sistem informasi manajemen itu ada tahapan-tahapannya, step-stepnya yang harus dilakukan sehingga menjadi sebuah sistem informasi manajemen. Dimulai dari perancangan, desain, pengembangan, implementasi, lalu ada lagi yang namanya maintenance. Ya, perancangan ini ya, desain, pengembangan, implementasi, maintenance. Jadi programnya kalau ditemukan kesalahan maka dia nanti akan kembali ke sini, ke perancangan awal. Nah, di mana HCI berdiri? HCI berdiri di sini teman-teman, desain. Bagaimana membuat sebuah sistem informasi rumah sakit yang apa? Yang mudah dipakai, yang efisien. Jadi kalau kita ngeklik tombol ini karena maunya itu begini, dan apa? Aman. Ya, jadi sistem informasi yang aman, data pasien yang aman itu bagaimana? Di sini dibahas dalam HCI. Nah, jadi HCI adalah atau interaksi manusia komputer, bahasa Inggrisnya itu human computer of interaction ya. Jadi supaya kita bisa mempelajari HCI ini atau IMK, nah kita sedikit cerita. Pak Main mau cerita. Dulu ya, komputer itu bekerjanya seperti ini teman-teman.
menggunakan kartu plong, namanya kartu bolong-bolong. Nah, ini nanti akan dibaca oleh sebuah komputer. Jadi ini angka 0, 1, 2, 3, 4 ini harus diketik dulu. Contoh ya, ini bolong di sini. Oh, kalau bolong di sini artinya nanti dia harus mencetak B. Kalau ini harus mencetak A. Dulu sekali. Ya, dulu. Nah, ini kan sulit. Kenapa? Jadi seperti ini alatnya nih. Untuk bisa mengoperasikan komputer dulu seperti ini. Ya. Jadi dulu pada pengembangan pertama, pengembangannya inovasinya ya, inventionnya itu berbasis vakum, teman-teman. Ini komputer awalnya. Bahasa untuk berinteraksi dengan komputernya itu harus menggunakan tubuh manusia. Jadi tombolnya harus dipindah-pindah, kartunya harus dijeklek-jeklekin, dibolong-bolongin. Dimana tujuan dari HCI-nya itu adalah dapat mengolah data. Nah, intinya si komputernya itu bisa mengolah data. Ini dulu bagian pertama dalam pengembangan komputer. HCI berperan untuk yang penting di komputer bisa mengolah data. Lalu berkembang ke selanjutnya, invention selanjutnya adalah komputer sekarang menggunakan transistor, teman-teman. Ya, sehingga komputernya yang besar itu bisa menjadi kecil. Dinamakanlah personal komputer karena setiap orang bisa memakai. Ini contoh transistornya ya. Dulu pakai ini. Ya. Jadi yang besar-besar itu dikecilkan. Nah, sekarang jadi mikroprosesor. Bahkan sekarang sudah ada mikroprosesor yang lebih kecil dari butiran garam. Ya. Nah, dulu seperti ini berubah. Jadi orang bisa menggunakan komputer pakai ini. Sehingga dalam menyimpan data pun di sini ya. Menyimpan data, ini layarnya, ini papan ketiknya. Oke. Dulu juga orang menggunakan komputer sudah tidak lagi pakai kartu, tapi berbasis teks seperti ini. Jadi hanya orang-orang yang tertentu lah yang bisa menggunakan komputer. Kenapa? Karena dia harus paham dengan bahasa komputer, sehingga bahasa dalam yang kedua, gelombang yang kedua, bahasa yang digunakan adalah perintah atau command line interface. Jadi interface-nya itu masih menggunakan perintah. Tujuannya adalah memindahkan ya physical world, jadi data yang besar menjadi digital, berbasis digital. Disimpan di mana tadi? Disimpan di sini ya. Nah, disimpan digital itu di sini. Yang awalnya kertas seperti ini, kertas disimpan menjadi digital. Nah, seperti ini. Ya. Nah, sekarang perkembangan yang ketiga. Inventionnya apa? Penemuannya apa? Komputer mouse dan GUI. Apa itu? Jadi ini si penemu mouse pertama kali. Dulu bentuk mouse seperti ini, teman-teman. Ya. Dia hanya bisa maju mundur. Nah, ini rodanya ini. Terus kalau mau diklik harus pakai ini, nggak ada klik kanan. Dan ini colokannya. Bapaknya ini. Ya. Bapaknya ini. Dan tadinya awalnya itu kan seperti ini ya, teks. Sekarang sudah ditemukan gambar. Jadi ada graphic user interface ini ya, GUI. Ada graphic user interface. Jadi kalau kita mau ngetik, nah, kliklah ini. Kalau kita mau kembali, kliklah ini. Nah, gitu ya. Terus kalau kita dulu sudah berkembang lagi, kalau kita mau nyimpan, klik ini. Nah, kalau kita mau menghapus, membuka file yang sudah dihapus, kita klik ini. Gitu. Sehingga bahasanya adalah direct manipulation. Jadi kita langsung menggunakan mouse. Ya, ada kursor ini nih yang digerakkan oleh mouse. Kita mau ngapain ya? Tinggal klik. Mau klik ini, mau bikin gambar, mau mengisi folder, mau ganti font, mau mengcopy, mau merubah font, dan lain sebagainya sudah digunakan simbol-simbol.
Sehingga perkembangannya menjadi seperti ini teman-teman ya, udah lengkap. Ini udah ada keyboard, pembaca untuk menyimpan data, ada mouse, dan ada layarnya. Nah, sehingga tujuan dari gelombang ketiga ini, HCI-nya adalah menjadikan komputer itu lebih mudah untuk digunakan. Tujuannya seperti itu. Yang awalnya masih teks, di seperti ini kan tujuannya. Jadi kalau tinggal klik-klik aja seperti sekarang ya. Nah, sekarang yang keempat, inovasi yang keempat adalah penggunaan ini nih, inovasinya, smartphone dan internet. Komputer sekarang bisa pindah ke sini teman-teman. Bahkan cara menggunakannya gimana? Kalau dulu diketik, sekarang didudul, disentuh ya. Nah, sehingga bahasa yang digunakan even more direct manipulation. Apa saja bisa menggunakan suara. Bahkan sekarang kalau kalian ingin buka layar HP, itu kan pakai tangan ya, di seret gitu ya. Ada yang diklik 2 kali, ada yang dipakai bahasa open the screen. Nah, dimana tujuan HCI-nya adalah membuat orang mudah dalam mengakses komputer dari mana saja. Kamu pengen lihat siapa yang menang pilihan presiden di Amerika yang baru saja selesai pemilihannya, kamu tinggal buka smartphone, klik search, kamu cari baik menggunakan kata-kata atau menggunakan suara. Kemenangan pilpres, langsung keluar. Inilah chapter keempat. Nah, chapter kelima, sekarang kita di sini ya. Sekarang kita masih di sini. Indonesia masih di sini. Tapi di negara lain sudah sampai kelima. Pakai sensor sekarang. Bahasanya apa? Bahasa manusia sehari-hari. Maksudnya kegiatan manusia sehari-hari ya. Natural human contact and movement. Nah, kalau sekarang mau main biliar. Main apa ini? Apa namanya? Lupa saya. Apa namanya? Ini apa namanya ini? Olahraga apa ini? Bola yang dilempar itu. Bowling. Ngomong aja gak apa-apa. Bowling ya, main bowling. Ini sudah pakai sensor, jadi kita tidak harus pergi ke tempat arena bowling. Kita hanya perlu pasang sensor-sensor itu seperti di Xbox ya. Nah, mungkin alat sensornya ini, bahkan ada yang main tenis atau main game apa itu pakai alat sensor ya. Nah, jadi kita tahu sekarang ini suhunya berapa gitu, pakai sensor ini. Terus apa lagi ini? Ini untuk foto ya, foto bersama mungkin ya. Nah, ini juga untuk memantau orang yang diabetes, kaos kaki digital ini. Berapa kadar gula darahnya dan lain sebagainya. Saya nggak tahu kesehatan. Terus mengukur EKG itu. EKG ini apa bahasa? Kardiovaskular ya, jantung ya. Rekam jantungnya bagaimana? Ya, apa yang kamu rasakan itu loh. Katakan dizzy. Jadi sensornya itu menggunakan suara. Nah, kalau ini menggunakan suara sensornya. Kalau ini menggunakan panas tubuh ya, yang dibaca oleh si kaos kakinya ini. Jadi tujuannya adalah membawa digital world into a physical space. Jadi informasi yang ada di dunia ini sangat dekat dengan kita dan bisa kita rasakan, bisa kita sentuh keberadaannya. Contoh kayak ini ya. Nah, ini juga nih, kan bisa kita sentuh. Dan dia akan memberikan informasi. Nah, selanjutnya dikembangkanlah 5.1, yaitu penggunaan big data. Big data itu apa sih? Data yang sangat besar ya. Siapa aplikasi di internet yang setiap hari menghasilkan data yang besar? Ya, tentu saja Google dan Facebook. Facebook ini penggunanya miliaran. Setiap hari orang update status, berarti setiap detik Facebook itu akan merekam data status berapa. Nah, dikalkulasi dalam waktu 1 hari bisa jadi ratusan, ribuan, jutaan, miliaran data.
Google juga. Google punya yang namanya YouTube. Kalian tahu per jamnya berapa? 1 jam. Dalam waktu 1 jam, pengguna YouTube akan mengupload video dengan durasi sekitar 5.000 jam lebih. Jadi videonya itu kalau di total itu durasinya 5.000 jam. Dia butuh berapa hard disk untuk menyimpan semua ini? Kebayang nggak? Nah, itu yang dinamakan big data. Ini 1 jam ya. Padahal satu hari 24 jam. Berdirinya YouTube itu udah berapa jam? Selama orang mengupdate itu, banyak orang juga yang mendaftar dan mengupload. Apalagi nanti Pak Mail akan mengupload video ini ke YouTube. Tambah lagi ya, jadi dia menghasilkan data yang banyak. Sehingga tujuannya adalah sama juga. Cuma ini kita tambahkan 1,1 big data. Yang keenam, ada namanya kecerdasan buatan dan natural language processing atau NLP. Bahasanya bahasa manusia. Mau orang Afrika, mau orang Mesir, mau orang Papua, mau orang Indonesia, Jawa, Sunda, sudah bisa menggunakan. Jadi dia tahu. Nah, seperti ini, tidak ada lagi batasan. Coba kamu bisa batasin nggak? Bisa bedain nggak? Ini manusia atau bukan? Hampir mirip ya. Nah, ini yang dinamakan kecerdasan buatan. Bahkan orang itu sampai punya pacar buatan robot peliharaan. Ini film fiksi ya, robot dari orang yang dioperasi. Sekarang juga sudah ada perawat nursing yang berupa robot ya. Jadi tujuannya adalah membuat mesin berpikir dan beraksi, bersikap seperti manusia. Ini sekarang kita sudah merasakan. Nah, yang ketujuh, ada sensor, ditambahkan kecerdasan buatan, ditambahkan computer vision. Jadi sekarang bahasanya nggak pakai bahasa. Dia akan bekerja, 3 komponen ini akan bekerja. Contoh apa? Mobil. Dia tahu kamu tinggal setting mau ke Solo. Dia akan mencari rute dan dia akan mengatur kecepatan yang aman untuk kamu. Nah, sensor-sensornya dipasang di sini. Apakah di depan ada kendaraan dalam jangka waktu jarak 3 meter? Jika iya, maka dia akan mengurangi kecepatan. Jika kosong, maka dia akan menambahkan kecepatan. Ya, jadi tujuannya apa? Menggantikan kebutuhan manusia. Jadi manusia yang dulunya nyetir sekarang udah tinggal duduk masuk, nyetel maps, silahkan mendengarkan musik atau mengaji di dalam. Ini seperti Wuling sih ya, Wuling Almas itu ya. Tolong ganti saluran saya menjadi radio ini. Nah, jadi tidak ada lagi user interface. Disinilah mungkin akhir dari HCI. Ya, gak apa-apa. Ternyata masih ada lagi yang ke-8. Ini sudah banyak ya seperti ini. Apa sih augmented reality? Itu realitas yang terbatas ditambahkan. Jadi orang itu bisa seolah-olah pergi ke dunia lain, tapi raganya masih di sini. Dengan apa? Ini augmented reality dan virtual reality. Virtual yang tertambah reality. Ya. Pengen tahu rasanya hidup di luar angkasa? Nah, sekarang orang sudah membuat simulasi-simulasi. Pengen dapat SIM? Sudah dibuat simulasi. Apakah kamu layak berjalan di kota-kota? Kemampuan kamu dalam mengenali keadaan, apakah sudah bisa diterima? Nah, programnya nanti akan menghitung. Nah, yang ke-9, augment human. Jadi kita bisa membuat sebuah robot yang benar-benar bersikap seperti manusia, tapi ini masih dalam pengembangan. Ya, jadi tujuan HCI itu membuat program yang bisa digunakan, sistem yang aman dan berfungsi. Ya, tujuannya itu. Komponennya ya kita manusia, baik dia individual, lalu ada interaksinya, mau bagaimana,
mau disentuh, mau dipegang, atau bersuara, atau menggunakan gambar. Oke, kepada siapa? Kepada komputer. Komputer yang bagaimana? Ya, ada yang smartphone, ada yang smartwatch, apalagi tablet, dan lain sebagainya. Dimana tujuannya adalah membuat mudah dalam menggunakan, mudah dalam mempelajarinya, mudah dalam mengingat untuk menggunakannya. Ya. Dulu ini apa namanya, smartphone itu masih ada tombolnya di bawah sini, ya enggak? Sekarang sudah tidak ada, semua dipindahkan ke sini. Jadi semakin sedikit tombolnya, semakin keren mungkin ya, efektif untuk digunakan, efisien untuk digunakan, aman untuk digunakan, dan sangat menyenangkan dalam penggunaannya. Tujuannya ini ya. Jadi selanjutnya apa? Oke, selanjutnya kita akan coba merancang sebuah tampilan program ya, yang nanti akan sangat mudah digunakan oleh orang-orang yang bukan dari background komputer. Jadi tahu bagaimana cara menggunakan sistem ini, tinggal klik aja tombol ini tanpa harus diajarin. Sistemnya ini udah berbicara, klik saya gitu loh. Iya, klik saya. Coba ini saya pindahkan ke mode tablet. Caranya gimana ya? Oh, ini dia. Nih, mode tab. Oke. Nah, saya stop sharing. Oh, sharing dulu ya, sharing. Oke, ini apa ini? Bowling tadi ya. Nah, bagaimana cara saya untuk ini kan mode tablet ya. Tablet itu kan gak ada keyboardnya. Bagaimana saya kalau mau mengetik sesuatu? Nah, berarti saya tinggal sentuh layarnya. Nah, di sini pencarian, karena tidak ada keyboard, si laptopnya ini langsung menunjukkan ini nih sensor keyword di sini nih, tuh di bawah ya. Nah, tuh di bawah tuh. Kalau mau nulis juga bisa, ada whiteboardnya, langsung berubah. Nah, decline, tidak usah diupdate, dan tidak terbuka apa-apa. Oke. Ternyata tidak berjalan. Kenapa ini? Oh, harus diganti ini dulu. Nah, ya. Tuh. Jadi inilah HCI atau Human Computer Interaction yang dikembangkan oleh siapa ini? Microsoft nih ya, Microsoft. Nih Microsoft. Ya, kita kembalikan ke mode tablet, dimatiin. Oke. Nah, gitu. Sikat. Inilah yang akan kita pelajari. Sampai sini ada pertanyaan? Stop, pas ya, 1 jam.